Sejak 23 Oktober 2019, Susi digantikan oleh Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sejak saat itu pula Susi bukan siapa-siapa. Menteri baru asal Gerindra ini segera saja mengeluarkan peraturan-peraturan yang menjadi antitesis kebijakan Susi. Susi kini sama seperti kita. Dia menjadi netizen yang curhat di Twitter. Dia tidak mampu menyembunyikan kegeramannya melihat apa yang telah dikerjakannya selama 5 tahun terakhir kini diobrak-abrik seenaknya. Awal Juli kemarin, dia curhat melalui Twitternya @susi_puji_astuti. Dia mengaku bukan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Susi menolak keras kapal ikan X asing diizinkan lagi beroperasi di Indonesia. Dia menolak cantrang kembali diperbolehkan menangkap ikan. Dia juga menolak penangkapan bibit lobster untuk diekspor. Tapi kini Susi sama seperti kita. Dia cuma netizen biasa. Bedanya akun Twitternya bercentang biru. Itu saja. Soal kekuasaan dia sudah tidak punya lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden tidak tahu apa yang dilakukan Menteri KKP baru ini? Bukankah Presiden pernah menegaskan tidak ada yang namanya visi menteri? Artinya, semua yang dilakukan oleh para menteri merupakan pengejawantahan visi Presiden. Atau mungkin menteri yang satu ini memang lancang karena merasa di backup oleh partainya. Atau mungkin sang menteri merasa ini waktu yang tepat untuk berbuat apapun karena Presiden sedang pusing menghadapi pandemi COVID-19. Semua pertanyaan itu harus segera dijawab. Rakyat jelas kecewa. Kekecewaan itu tergambar dari banyaknya aduan yang masuk ke Twitter Susi. Ya, meskipun sudah tidak lagi menjabat, masyarakat masih kerap mengadukan permasalahan terkait KKP ke Susi. Di mata masyarakat, Susi seolah mewakili jeritan hati mereka yang tidak mampu melawan penguasa-penguasa jahat lagi culas yang menyedot kekayaan laut dengan serampangan. Investigasi Tempo menarik untuk disimak. Investigasi yang diterbitkan tanggal 4 Juli kemarin mengungkapkan banyak fakta. Ekspor benih lobster yang diizinkan kembali oleh Menteri Edi diikuti oleh kehadiran perusahaan-perusahaan eksportir yang tiba-tiba berdiri. Perusahaan yang baru berdiri kurang dari 6 bulan, namun langsung mendapat izin untuk mengekspor benih lobster. Ada juga perusahaan kontraktor yang kemudian mengubah line bisnisnya menjadi penangkap, pembudidaya, dan pelaku perdagangan ikan. Kesamaan dari perusahaan-perusahaan eksportir itu adalah keterkaitannya dengan partai politik. Beberapa pengurus dan komisaris terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai asal Menteri Edi. Saya tidak mau mengulang yang telah diungkapkan Tempo. Yang mau membaca investigasi lengkapnya, silakan klik tautan ini di majalah.tempo.co. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita menjadi begitu bodoh mengganti orang yang tulus bekerja hanya demi posisi tawar di politik. Sekarang Susi sama seperti kita. Ketika merasakan ketidakadilan, hanya bisa teriak di media sosial. Para orang pintar namun culas yang dulu menguasai lautan, kini telah kembali lagi. Mereka yang tadinya gigit jari di mana Susi, kini senyumnya mulai mengembang. Pundi-pundi kembali terisi, perut yang tadinya mulai kurus kini membuncit kembali. Kapal-kapal asing yang sebelumnya ditenggelamkan oleh Susi, kini mulai kembali menguasai lautan Indonesia. Pertanyaannya, apakah petinggi-petinggi negara tidak ada yang tahu soal teknologi yang lemah dalam mendeteksi masuknya kapal asing? Sudah banyak dibahas, tapi apakah benar cuma karena itu sehingga kapal asing bebas berkeliaran di laut Indonesia? Apakah ada faktor lain? Apakah ada main mata antara penguasa dan pejabat? Kita cuma bisa mengelus dada karena tangan kita terlalu kecil untuk melawan mereka. Berkali-kali Susi curhat di Twitternya. Berkali-kali dia meretweet pengaduan dari nelayan yang melaporkan kapal asing mulai beroperasi lagi. Videonya terlihat dengan jelas. Kapal yang sebelumnya pasti ditenggelamkan oleh Susi, kini meskipun tertangkap paling cuma dikenakan denda dan dilepas lagi. Setelah dilepas, kembali mencuri ikan di Indonesia. Tweet Susi tanggal 3 Juli soal kapal Vietnam yang kembali mencuri ikan di Natuna ditanggapi oleh Fadlizon. Kalau benar kapal-kapal asing mulai masuk lagi wilayah perairan kita, ini ancaman kedaulatan sekaligus pelecehan terhadap eksistensi RI. Harus ada langkah berani usir mereka. Tulisnya menjawab Susi. Di sini kadang saya merasa sedih. Apa Fadlizon lupa yang menjadi Menteri KKP sekarang kader partainya? Daripada tebar pesona di Twitter, kenapa dia tidak langsung menghubungi Edi? Sudahlah, mari kita sekarang berhenti pura-pura. Kita terlalu banyak bersandiwara, sementara para bajak laut tengah asik berpesta pora. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share.